Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersuka cita kalau pagi hari ini masih diberi kekuatan oleh Tuhan. Kita boleh datang untuk beribadah kepada Dia. Ya, kita percaya dalam situasi yang sangat tidak memungkinkan seperti ini, kita memiliki Allah yang hidup. Kita memiliki Tuhan yang berkuasa, yang sanggup untuk hadir di setiap ibadah online yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini, tanggalkan bebanmu, naikkan syukur pujian bagi Dia, agar kita layak sungguh untuk memuji dan memuliakan namanya yang kudus dalam pujian dan penyembahan kita pagi hari ini. Haleluya Yesus. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Haleluya Yesus Tuhan. Kami mau bermazmur bagimu Tuhan, meninggikan nama-Mu ya Yesus. Tuhan yang layak kami tinggikan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib Tuhan.
Mari sembah dan agungkan Dia. Angkat tanganmu bagi Allah yang hidup, Allah yang besar, yang layak kita tinggikan. Yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Katakan dengan segenap hatimu, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah, yes, layak dipuji. Kami kagum padamu ya Tuhan. Haleluya. Mari bangkit berdiri sembah Dia. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum mengagumi Engkau sebagai pribadi yang ajaib, pribadi yang besar yang layak kami muliakan. Yes, Lord. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum Bagimu Tuhan, Allah yang besar,
Allah yang hidup, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang sama juga yang kami sembah pada pagi hari ini. Tuhan, terpujilah namamu, gunung batu keselamatan kami, kota benteng kami, menara perlindungan kami. Padamu ya Tuhan hati kami aman, padamu ya Tuhan jiwa kami tenang, karena kami memiliki pengharapan Tuhan yang besar, yang sanggup untuk menopang dan memelihara kehidupan kami. Bapa, hati kami melimpah dengan syukur kalau pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami datang boleh menyembah Engkau, pribadi yang besar itu. Karena itu lawat setiap diri kami ya Bapa. Jamah setiap diri kami di dalam nama Yesus. Engkau menyucikan hati pikiran kami. Setiap hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pagi ini dijamah, dilawat oleh kuasa Tuhan. Bahkan seluruh jemaat-Mu yang boleh bergabung dalam channel live streaming pagi hari ini dilawat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua menikmati hadirat Tuhan. Kami semua menikmati anugerah yang Tuhan beri dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk Yesus Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib bagi pengampunan dosa kami. Itu cukup Tuhan, memberikan kepada kami harapan, memberikan kami kemenangan menghadapi setiap situasi sulit pada pagi hari ini. Dan kami mau percaya Tuhan bekerja dan memulihkan setiap diri kami melalui ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami puji, kami sembah Engkau dan menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pada pagi hari ini? Haleluya. Saya berharap kita boleh penuh semangat untuk memuji Tuhan karena Dia Allah sumber kekuatan kita yang sudah memberikan kuasa bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Mari kita boleh bangkit berdiri, siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Yesus, Allah yang berkuasa, memberikan otoritas penuh bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Amin. Haleluya. Ye 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 ye. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan, mengagungkan nama-Mu. Yes. Ye 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 ye. Diberi kuasa dari Raja mulia menaklukkan musuh. Yes. Di bawah kakiku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamamu, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan firman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Ku diberi kuasa dari Raja mulia menaklukkan musuh. Yes. Di bawah kakiku pakai kuasa dari Raja mulia. Yesus Tuhan. Siapa jadi bila Allah ada bersamaku? Siapa jadi bila Allah ada bersamaku? Siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja.
Haleluya, haleluya. Kita meyakini Bapak Ibu Saudara, ketika setiap diri kita sungguh percaya kepada Yesus Allah, kita akan diberi kuasa menaklukkan setiap permasalahan dalam hidup kita. Sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah hubungan, Tuhan sanggup untuk memulihkan dan memberikan solusi bagi hidup kita. Amin. Karena itu yakini dan percaya, Yesus sanggup untuk melepaskan segala perkara di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala, menaikkan pujian ini sebagai doa kita. Silakan duduk kembali, kita boleh sungguh-sungguh datang kepada Dia. Yakini dengan iman bahwa pujian ini memberikan kepada kita kekuatan, bahwa kita memiliki penolong yang setia. Kita memiliki Tuhan yang tahu dan peduli akan setiap permasalahan hidup kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Mu Tuhan. Yes. Oh, haleluya. Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya padamu Tuhan, kami percaya padamu Yesus. Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup menolong kami Tuhan. Kami berserah penuh padamu ya Allah. Tuhan mampu untuk menopang kami. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung
kepada hambanya yang melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Saya berdoa kita semuanya senantiasa dalam keadaan yang sehat, bugar, tanpa kekurangan suatu apapun. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa dalam segala perkara dan dalam segala situasi, nyata sungguh Engkau memelihara kami, Engkau menjaga kami, dan Engkau menolong kami. Kalau hari ini kami dapat datang kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan di tempat kami masing-masing, ini adalah wujud nyata pertolongan-Mu yang sempurna atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kiranya puji-pujian yang kami naikkan sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan menyukakan hati-Mu. Sekarang waktunya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati supaya setiap kebenaran firman Allah tertanam di hati kami, berakar kuat, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang lebat bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan, Tuhan urapi hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan hati Tuhan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang menjalani masa PPKM. Ya, seperti seruan dari Bapak Presiden, seluruh wilayah Jawa dan Bali untuk tinggal di rumah, stay at home, work from home. Itulah sebabnya hari ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi saya berharap meskipun kita di rumah kita masing-masing, sukacita Tuhan dan lawatan Tuhan sungguh nyata di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi yang seperti ini, apakah sesungguhnya yang dibutuhkan oleh setiap orang? Tidak lain tidak bukan adalah ketenangan jiwa. Kita tahu bahwa COVID-19 sudah bermutasi sedemikian rupa. Varian-varian baru juga sudah muncul. Secara khusus yang terakhir adalah varian Delta yang penyebarannya begitu cepat dan punya dampak yang sangat mengerikan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus memberikan kepada kita firman-Nya. Melalui firman-Nya itulah kita ditolong untuk dapat mengalami kedamaian, kita dapat mengalami ketenangan meskipun dalam situasi yang seperti ini. Ada bagian dalam firman Tuhan yang menjamin untuk kita mendapatkan ketenangan dan kedamaian, yaitu di dalam Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku. Iya. Mazmur itu adalah mazmur yang sangat indah. Kalau kita renungkan sesuai dengan maksudnya, sesuai dengan konteksnya, maka itu dapat menciptakan ketenangan, kedamaian bagi batin kita yang sedang menjalani situasi sulit saat ini. Mari kita membaca Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah.
Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, bila kita merenungkan ayat-ayat firman Tuhan ini sesuai dengan maksudnya, sungguh ini akan membawa ketenangan dan ketentraman bagi jiwa kita. Sayang sekali, ada banyak orang menafsirkan ayat-ayat dalam Mazmur 23 ini dengan tidak tepat. Berkat-berkat yang dicantumkan dalam Mazmur 23 ini hanya ditujukan berkat-berkat yang bersifat materi semata. Bahkan ada juga orang-orang yang menggunakan Mazmur 23 ini hanya untuk dipakai dalam acara penghiburan atau pemakaman saja. Tapi sesungguhnya ada janji yang sangat indah dalam Mazmur 23 ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Hubungan kita dengan Tuhan dilukiskan seperti hubungan antara gembala dengan dombanya. Dan ini bukan hal yang asing. Karena di dalam ayat-ayat Alkitab, baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, bertebaran ayat-ayat yang menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan seperti hubungan antara gembala dengan dombanya. Yakub menyebut Tuhan yang telah menolong dia sebagai gembalanya juga. Dan dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah gembala yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah hubungan yang sangat indah dan yang paling relevan dalam kita menjalani hidup saat ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat yang pertama dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya percaya bahwa ini adalah sebuah deskripsi. Lalu ayat-ayat berikutnya merupakan penjelasan-penjelasan. Kalau Tuhan yang menjadi gembala kita, maka kita tidak akan kekurangan sesuatu. Di dalam beberapa versi terjemahan dikatakan, saya tidak butuh apa lagi. Ada yang mengatakan, the Lord is my shepherd, He gives me everything I need. Tuhan adalah gembalaku, Dia memberikan kepadaku segala sesuatu yang kubutuhkan. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya menyoroti ada 3 tempat yang disebutkan di dalam Mazmur 23 ini. Yang pertama adalah di dalam ayat yang kedua, di padang yang berumput hijau. Tempat kedua dalam ayat yang keempat, dalam lembah kekelaman. Tempat yang ketiga disebutkan dalam ayat yang keenam, dalam rumah Tuhan. Jadi mengapa penting 3 tempat ini? 3 tempat ini menunjukkan 3 keadaan hidup kita. 3 situasi yang kita hadapi dalam kita menjalani kehidupan ini. Kalau Tuhan adalah gembala kita, maka kita tidak kekurangan sesuatu apapun. Kalau Tuhan adalah gembala kita, maka kita dapat berkata segala kebutuhan kita dipenuhkan oleh Dia. Mengapa kita dapat berkata seperti itu? Ayat yang kedua dan 3 menjelaskan, karena Dia memelihara hidup kita di padang yang berumput hijau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, padang yang berumput hijau adalah sebuah tempat yang paling diinginkan oleh domba-domba, di mana domba-domba dapat berbaring, di mana domba-domba dapat makan, dan domba-domba dapat minum. Ayat selanjutnya berkata, Ia membimbing aku ke air yang tenang, sebuah keadaan yang betul-betul nyaman, yang betul-betul tentram. Dan kita dapat menikmati keadaan yang seperti itu, karena gembala kita menjamin bahwa Dia akan memelihara hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata membimbing dalam bahasa aslinya lebih tepat diterjemahkan memimpin dengan lembut. Gembala yang kita punya
bukanlah gembala upahan, yang kalau ada bahaya maka dia akan melarikan diri. Gembala yang kita punya bukanlah gembala yang tidak peduli dengan kebutuhan kita sebab dia sendiri penuh dengan kekurangan. Tapi gembala agung yang kita punya adalah gembala yang sanggup untuk menuntun kita, memimpin kita dengan lembut dan membawa kita ke padang yang berumput hijau, membimbing kita ke air yang tenang. Itulah sebabnya Daud dapat berkata, ia menyegarkan jiwaku. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, domba adalah binatang yang paling bodoh dan yang paling rentan. Domba adalah binatang yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Berbeda dengan rusa yang memiliki kaki yang lincah dan dapat menghindar dari setiap bahaya. Tapi domba tidak bisa demikian. Itulah sebabnya domba adalah sasaran empuk bagi pemangsa-pemangsa lainnya. Nah, demikianlah dengan kita. Kita adalah pribadi yang lemah, pribadi yang rentan. Kita mengaku bahwa acap kali kita tidak berdaya dengan situasi yang kita hadapi. Tetapi Tuhan yang adalah gembala agung kita, Dia sanggup memelihara hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun demikian, pemeliharaan Tuhan atas hidup kita juga bergantung kepada ketaatan kita. Yang menarik adalah di Timur Tengah di sana, domba-domba itu tidak digiring oleh gembala dari belakang. Tapi domba-domba itu mengikuti suara gembalanya. Jadi ada sebuah video yang menunjukkan bagaimana gembala memanggil nama setiap domba dan kemudian domba-domba mendengar suaranya dan mengikuti pimpinannya. Itulah sebabnya di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 5 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ayat 5. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, domba-domba mendengar suara gembalanya. Domba-domba mengikuti kemana gembalanya itu pergi. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Ketaatan kita menentukan apakah kita akan menikmati padang yang berumput hijau, ke air yang tenang, dan kita akan mengalami kesegaran bagi jiwa kita. Ditentukan apakah kita mendengar suara gembala kita, apakah kita mengikuti direksinya, mengikuti pimpinannya, dan apakah kita taat kepada gembala agung kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali justru yang terjadi, kita mengalami situasi sulit oleh karena kita melakukan dosa. Kita tidak taat terhadap gembala kita. Kita tidak dengar-dengaran terhadap gembala kita. Sehingga kita mengalami situasi sulit yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gembala kita juga adalah gembala yang bertanggung jawab atas diri kita. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang gembala yang baik itu dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 3 sampai 7. Bagaimana ketika satu domba tersesat, dia akan meninggalkan 99 dombanya dan menitipkan kepada orang yang dapat dipercaya, lalu dia pergi mencari satu domba yang terhilang, satu domba yang tersesat itu, sampai menemukannya dan kemudian membawa pulang ke kandang.
Tuhan kita, Tuhan yang bertanggung jawab. Betul, kita sebagai domba, seringkali kita jatuh dalam dosa. Kita menuruti kehendak kita sendiri. Kita tersesat dan menyimpang mengambil jalan kita sendiri. Tapi Gembala Agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Dia akan datang menjumpai kita. Dia akan datang untuk mencari kita. Dan Dia akan memanggul kita, membawa kita pulang ke kandang. Membawa kita ke padang yang berumput hijau. Membawa kita ke air yang tenang. Itulah sebabnya relakan dirimu. Berilah dirimu untuk dipimpin oleh Tuhan. Sebab Tuhan tahu yang terbaik bagi kita domba-dombanya. Haleluya. Dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-20. Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Dia adalah gembala agung kita. Bapak Ibu Saudara, dalam situasi yang seperti ini, betapa sering kita merasa khawatir apa yang saya makan, apa yang saya minum, bagaimana masa depan anak-anak saya, bagaimana seandainya saya terpapar COVID-19, apa yang terjadi di hari esok. Kita banyak dihantui dengan kecemasan dan kekhawatiran, tapi kiranya Mazmur 23 ini menguatkan kita, bahwa kita punya gembala yang baik. Kalau Tuhan adalah gembala kita, maka kita tidak kekurangan suatu apapun. Mengapa? Karena gembala agung kita menuntun kita ke padang yang berumput hijau, membimbing kita ke air yang tenang. Sehingga kita dapat berkata, gembala agung itu telah menyegarkan jiwa kita. Haleluya. Bapak Ibu, yang kedua, kita dapat berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mengapa? Sebab Dia menjaga kita di lembah kekelaman. Lembah kekelaman adalah sebuah dataran yang curam, yang ada di tengah-tengah sisi-sisi tebing. Karena ada di tengah sisi tebing, maka matahari tidak menyinari sampai ke tengahnya, sehingga itu menjadi lembah yang kelam. Dan di sisi-sisi tebing yang kelam itu, di sisi-sisi tebing yang gelap itu, ada banyak bahaya yang mengancam. Ada serigala-serigala buas, ada beruang yang buas, ada singa-singa yang buas, yang siap untuk menerkam domba-dombanya. Tetapi gembala agung kita, Dia tidak membiarkan kita berjalan di dalam lembah kekelaman seorang diri. Dalam ayat 4 dan 5 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud dalam konteks penulisan Mazmur 23 ini, dia bukanlah seorang anak remaja yang dengan bertelanjang dada mengembalakan kambing dombanya di padang. Bukan. Tapi menurut beberapa ahli mengatakan bahwa Daud ketika dia menuliskan Mazmur 23 ini, ketika dia di masa tuanya, sama seperti Yakub. Ketika di masa tuanya dia menuliskan Mazmur 23 ini. Dan masa kekelaman bagi Daud adalah masa kekelaman saat Absalom anak yang dikasihinya memberontak terhadap dia. Dan kemudian Daud harus terusir dari istananya. Itu masa kelam saat-saat sahabat-sahabatnya bangkit memberontak terhadap dia, berpihak kepada Absalom. Dan itu adalah masa-masa yang kelam bagi Daud. Ketika merenungkan bagian itu, Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Apa yang menjadi lembah kekelaman bagi kita? Lembah kekelaman bisa jadi merupakan pengalaman hidup yang sulit, yang membuat kita takut,
Bahkan itu juga termasuk kematian. Sepertinya itu adalah lembah kekelaman dan kita mengalami kegentaran ketika kita diperhadapkan saat-saat menjelang kematian. Tetapi lihatlah Gembala Agung itu. Gembala Agung itu setia untuk mendampingi kita dalam lembah kekelaman. Dalam lembah kekelaman yang seperti itu, gembala dia tidak berjalan di depan. Gembala tidak berjalan di belakang, tapi gembala berjalan di tengah-tengah domba-dombanya. Untuk memberikan rasa aman kepada domba-dombanya. Luar biasa. Sehingga domba-dombanya dapat merasa tenang melewati lembah kekelaman tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat yang berikutnya dikatakan, gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dalam lembah kekelaman, gembala itu menjaga kawanan dombanya dengan gada dan tongkatnya. Gada adalah sebuah kayu keras yang dipakai oleh gembala untuk memukul dan membunuh binatang-binatang yang mencoba untuk memangsa domba-dombanya. Apakah itu serigala, apakah itu singa, apakah itu beruang. Dengan gada itu, dengan kayu yang keras itu, gembala akan membela, akan melindungi setiap domba-dombanya. Lalu tongkat adalah kayu kecil yang panjang dan ujungnya melengkung. Tongkat ini dipakai untuk mengangkat domba yang jatuh. Ya. Dengan ujung yang melengkung dia mengangkat domba yang terperosok. Tetapi juga tongkat ini berfungsi untuk menghitung dombanya satu demi satu. Kalau kita melihat referensinya di dalam Imamat pasal 27 ayat 32, ya di sana dikatakan bahwa domba-domba itu berjalan di bawah tongkat gembala. Jadi domba-domba masuk ke kandang lewat tongkat gembala dihitung satu persatu. Sehingga gembala tahu kalau ada domba yang tersesat, kalau ada domba yang tidak masuk ke kandang, gembala dapat tahu dengan tongkat tersebut. Bapak Ibu Saudara, ini memberikan kepada kita sebuah rasa aman, sebuah rasa tentram untuk kita tinggal bersama dengan Gembala Agung kita. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11 sampai 15, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia menjaga kita dari setiap serangan-serangan. Dia menjaga kita dari setiap mara bahaya. Bahkan dia memberikan nyawanya bagi kita. Supaya olehnya kita dapat selamat sampai ke surga. Dia memberikan hidupnya bagi kita. Ini luar biasa. Bapak Ibu Saudara, dalam situasi seperti ini, dalam lembah kekelaman yang kita jalani, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Kita punya gembala yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya gembala yang agung, yang selalu dekat dengan kita. Kita punya gembala agung yang sigap untuk menjaga kita dan melindungi kita. Percayakan hidupmu kepada Tuhan, sebab Dia adalah gembala yang baik. Bapak Ibu Saudara, kebenaran ini akan memberikan ketentraman yang indah dalam diri kita. Kita akan memiliki kedamaian kekal dan kita tidak digentarkan oleh apapun juga. Yesaya berkata dalam Yesaya 40 ayat yang ke-11,
seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Haleluya. Itulah Tuhan kita. Dia seperti seorang gembala yang baik. Dia menjaga kita, dia menggembalakan kita sehingga kita dapat merasa tentram dan aman. Yesaya 43 ayat yang pertama juga berkata, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Tuhan gembala yang baik mengenal persis setiap kita, sebab kita adalah domba-dombanya. Dan tidak akan dibiarkan sesuatu yang buruk menimpa kita. Tidak akan dibiarkannya kita berjalan sendirian melewati lembah kekelaman. Dia bersama-sama dengan kita. Karena itu Yesaya berkata, jangan takut. Jangan takut. Yohanes di Pulau Patmos dalam Wahyu 1 ayat 17-18 dia melihat bagaimana Tuhan Yesus berfirman kepada dia. Dia berkata, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik bagi kita. Berkata kepada saudara dan kepada saya hari ini, jangan takut. Aku adalah gembalamu. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dan aku menjaga engkau, aku memelihara engkau, aku mendampingi engkau. Aku tidak pernah jauh dari engkau. Percayalah bahwa dalam perlindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan, kita dapat merasa aman, kita dapat merasa tentram. Haleluya. Tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Dalam ayat selanjutnya itu dikatakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Saya menyelidiki konteks ayat ini sungguh indah. Dalam lembah kekelaman yang terdiri dari tebing-tebing dan itu suasana yang sangat gelap dan mencekam yang membuat domba-domba menjadi takut. Tapi kalau perjalanan itu tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, maka gembala akan berusaha menemukan celah-celah atau goa-goa yang ada di tebing itu. Ketika dia menemukan celah atau menemukan gua, dia akan membawa domba-dombanya masuk ke sana. Lalu kemudian dia sendiri akan duduk berjaga-jaga di pintu gua itu, di celah bukit itu. Luar biasa. Kemudian, apa yang dilakukan oleh gembala? Yang dilakukan gembala adalah ia mengurapi, ya, dia meminyaki kepala setiap domba-domba. Sehingga mereka dapat merasa nyaman, mereka dapat merasa tenang, dan mereka dapat istirahat, mereka dapat tidur di lembah kekelaman itu, di tebing itu. Ini luar biasa. Dan bukan hanya itu, gembala itu akan meminyaki bagian-bagian tubuh dari domba. Mungkin ada yang terluka, mungkin ada yang tercocok dengan duri. Gembala itu akan merawat semua domba-dombanya. Dengan penuh kelemah lembutan, dengan penuh perhatian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sadarilah dan percayalah bahwa saat kita melewati lembah kekelaman, Gembala Agung itu menjaga kita. Memang dia tidak terlihat oleh mata kita secara jasmani, tapi dia sungguh hadir di samping engkau. Dia meminyaki kepalamu, dia membalut luka-lukamu, dia memulihkan keadaanmu. Bahkan saat kita tertidur, dia tetap berjaga-jaga atas hidup kita. Ini indah Bapak Ibu Saudara.
ini indah. Karena itu, jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir. Meskipun kita diizinkan oleh Tuhan melewati lembah kekelaman, tapi Gembala Agung kita tidak pernah meninggalkan engkau. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku. Kalau Tuhan adalah gembalamu, maka engkau tidak kekurangan suatu apapun. Mengapa? Karena Dia akan menuntun engkau di padang yang berumput hijau, membimbing engkau ke air yang tenang. Mengapa? Karena Dia akan menjagamu ketika engkau berjalan dalam lembah kekelaman. Yang ketiga, Dia akan memastikan hidup kekal kita dalam rumah Tuhan. Haleluya. Dikatakan dalam ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ada orang-orang yang menerjemahkan rumah Tuhan ini berbicara tentang bait Allah. Tapi tentu saja ini bukan bait Allah. Mengapa? Yang pertama ini ditulis oleh Daud, ya. Sedangkan bait Allah itu dibangun oleh Salomo. Yang kedua, kalau Daud adalah seorang raja, maka dia tidak boleh tinggal di dalam bait Allah. Yang ketiga alasannya, tidak ada seorang pun, bahkan seorang imam besar pun yang tinggal di bait Allah untuk selama-lamanya, sepanjang masa. Jadi kalau demikian, apa arti rumah Tuhan? Rumah Tuhan artinya adalah rumah kekal kita dalam surga yang mulia. Jadi di sini Daud sedang meyakini bahwa dia akan pulang ke rumah Tuhan. Dia akan pulang ke surga. Dia tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam dunia ini. Dia akan mengakhiri kehidupan yang penuh dengan kesulitan dan tantangan itu. Dia akan pulang ke rumah Tuhan dan dia bersyukur karena dia punya Gembala Agung yang memastikan masa depan kekal untuk tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi sebuah kebenaran yang sangat indah. Kita tidak tahu apakah kita dapat terpapar COVID-19 atau tidak. Seandainya kita terpapar COVID-19, kita tidak pernah tahu apakah kita dapat melewati itu dengan baik, apakah kita akan survive atau kita akan lewat. Tapi satu hal yang pasti, dengar baik-baik, satu hal yang pasti. Kalaupun seandainya kita tidak bisa melewati COVID-19, kita akan pasti pulang ke rumah Bapa di surga. Tujuan hidup kita jelas, kemana kita pergi setelah kematian secara fisik, itu jelas. Kita pulang ke rumah Tuhan sepanjang masa. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ya di dunia ini memang penuh dengan tetesan air mata. Di dunia ini memang penuh dengan duka cita. Ada banyak di antara kita yang seperti air mata kita kering karena kita ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi. Tetapi percayalah bahwa Gembala Agung kita akan membawa kita ke rumah yang tenang, ke rumah Tuhan sepanjang masa. Yang menarik dikatakan dalam Wahyu pasal yang ke-7, ayat yang ke-17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menjadi gembala mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, dunia ini bukan rumah kita. Kita seperti seorang musafir menjalani hidup di dunia ini. Rumah kita yang sesungguhnya di surga.
Gembala agung kita bukan saja menjadi gembala selama kita ada di dalam dunia, tapi dia juga akan menjadi gembala kita sampai di rumah Tuhan sana, sampai di surga. Di mana dia akan menuntun kita ke mata air kehidupan, di mana dia akan menghapuskan segala air mata, di mana dia akan menghapus segala duka cita, di mana dia akan menghapus segala dosa. Dan kita akan tenang, kita akan tentram, kita akan bahagia bersama dengan Gembala Agung kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Kalau demikian, apa lagi yang harus kita takutkan? Apalagi yang harus kita cemaskan? Apalagi yang harus kita khawatirkan? Tidak ada. Sebab kita punya gembala yang baik. Kalau Tuhan adalah gembala kita tidak akan kekurangan apapun. Dalam 3 situasi yang kita jalani. Di dunia ini, Gembala Agung kita menuntun kita ke padang yang berumput hijau. Dalam lembah kekelaman, Gembala Agung kita akan selalu menjaga kita dan memelihara kita. Dalam rumah Tuhan, di surga yang kekal, Tuhan memastikan bahwa kita akan pulang ke sana dan dia akan tetap menjadi Gembala Agung bagi kita. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Engkau adalah gembala kami yang baik, kami takkan kekurangan suatu apapun. Engkau memberikan jaminan bagi kami di dunia ini sebagai gembala yang baik. Engkau menuntun kami ke padang yang berumput hijau. Engkau membimbing kami ke air yang tenang. Engkau menyegarkan jiwa kami. Kami dapat dengan tenang, kami dapat dengan yakin untuk mempercayakan hidup kepada Tuhan. Tolong Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh mendengar suara-Mu, mengikuti pimpinan-Mu, sehingga kami dapat mengalami apa yang Tuhan janjikan bagi kami. Tapi dalam lembah kekelaman pun, Engkau tidak absen. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menyertai kami. Dan bahkan Engkau meminyaki kami dengan minyak. Biarlah kami penuh melimpah. Engkau membalut, Engkau membebat, Engkau menyembuhkan luka-luka kami. Terima kasih Tuhan. Dan bahkan Engkau menjamin masa depan kekal kami dalam kerajaan surga permai. Tuhan sudah siapkan tempat bagi kami. Oh Tuhan, kiranya setiap kami sungguh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami diyakinkan untuk terus menaruh iman, pengharapan kami kepada Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak bimbang. Sebab kami punya gembala kami yang baik, yang bertanggung jawab atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa di surga, kami berdoa, kalau ada di antara kami umat-Mu yang sedang terpapar COVID-19 atau sedang mengalami kelemahan tubuh yang lain, Tuhan Kau menjamah mereka, sembuhkan, pulihkan oleh kuasa bilur-Mu dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang susah, gelisah, takut menghadapi kehidupan ini, Roh-Mu yang kudus kiranya menolong mereka, membangkitkan iman pengharapan mereka, supaya sungguh mereka dapat bersandar hanya kepada Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang berduka cita, Tuhan Kau memberikan kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan jemaat-Mu. Dalam situasi sulit yang seperti ini, nyatakan janji firman-Mu sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Engkau membuka jalan bagi setiap kami domba-domba-Mu. Engkau membawa kami ke padang yang berumput hijau. Tuhan tolong berkati pekerjaan yang kami lakukan, biar kami dapat merasakan pemeliharaan-Mu nyata dan sempurna atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa kami di surga, sebentar kami akan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan kuduskan hati kami, Tuhan berkati supaya persembahan kami dapat berguna bagi hormat, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Kami siap menabur di ladang Tuhan dengan penuh sukacita.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menabur Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdiri bersama. Kita akan segera akhiri ibadah kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami hari ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Dan kalau sebentar kami akan kembali ke dalam segala kegiatan dan aktivitas kami, Tuhan kiranya Engkau mengedangkan tangan-Mu dan memberkati setiap jemaat-Mu. Berkati mereka semuanya, berkati rumah tangga mereka, karuniakanlah keharmonisan, kerukunan, kebahagiaan dalam keluarga setiap jemaat-Mu. Sehingga keluarga jemaat-Mu sungguh menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi keluarga yang lain yang ada di sekitar mereka. Tuhan Yesus, Kau memberkati anak-anak kami, sekolah mereka, masa depan mereka dijamin oleh Tuhan. Dan juga Yesus, kami berdoa supaya juga Engkau menjaga kami, memberikan kepada kami kekuatan kesehatan, hati yang penuh dengan sukacita dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya kembalilah ke dalam segala aktivitas. Kiranya anugerah yang berlimpah-limpah, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa yang kekal di surga, pengasihan dari putranya yang kudus Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari rohnya yang kudus akan senantiasa tinggal beserta dengan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.